Mama kamu kayak gitu orangnya, nggak ada malu kamu tuh Las. 15 tahun pernikahan saya yang ngancurin. Ternyata menikah lagi dengan warga negara asing. Pakistan. Poliandri. Tahun selingkuh. Sampai 4 kali. Sampai sumpah Al-Quran juga. Mama kamu dengan pria Pakistan ini. Udah lama. Bilangnya apa, Mama? Ini papa baru kamu. Anak saya aja dibilang genderuwo. Mamanya sendiri. Mamanya bilang anak yang genderuwo. Iya. Sedih aja gitu. Nggak dianggap anak cewek. Apa yang mau kamu bilang ke mama? Sadar. Adik aja. 3, 2, 1, close the hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini ada yang lagi viral di TikTok. Namanya Mas Asep. 15 tahun menikah, tapi tiba-tiba istrinya pamit pulang kampung, Lihat orang tuanya sakit. lihat orang tuanya sakit, ternyata menikah lagi dengan warga negara asing, warga negara Pakistan. Artinya ini bukan poligami, tapi poliandri. Wanita menikah dengan 2 orang suami, yang itu setahu saya sih tidak boleh ya. Ya haram. Haram hukumnya setahu saya. Koreksi kalau saya salah. Dan kok bisa? Dan ini lagi viral di TikTok karena ternyata ada 2 data, 2 nama, 1 orang tapi dengan 2 nama. Kok bisa 1 orang dengan 2 nama atau 2 KTP yang berbeda? Dan yang hebohnya lagi, nama sang istri tiba-tiba hilang mendadak di dalam kakak. Artinya kalau Mas mau ceraiin istrinya juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Harus ada karena tiba-tiba hilang di dalam kakak. Iya, dihilangkan. Nah, ini tolong ditonton dari awal sampai habis, ya. Berarti yang nonton nih harus yang berhubungan dengan buku nikah, dengan pernikahan, apa aja nih? Catatan sipil, Iya. KUA, akte lahir anak, kelurahan dan kecamatan tinggal di daerah mana? Pesanggeran, kecamatan Pesanggeran. Iya, kecamatan Pesanggeran. Iya, Jakarta Selatan. Kebetulan nih dapilnya saya. Saya nyalek sama istri saya, dapilnya termasuk di situ. Iya. Jadi, kita tahu. Iya, istri saya Astrid Kuya, calon DPRD Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan, dan Kebayoran Lama. Dan kebetulan Pesanggerahan masuk di dalam sini. Untuk pilih Astrid Kuya, kertas surat suara warna biru, DPRD Provinsi, cari Partai PAN nomor 12, di bawah Partai PAN ada nomor 2, Astrid Kuya, dicoblos Astrid Kuyanya. Termasuk mereka nih KTP Pesanggerahan? Iya, Pesanggerahan cocok. Uya Kuya juga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, tapi DPR RI. Kertas surat suara warna kuning, cari Partai PAN-nya, pas dibuka kertas surat suara warna kuning, cari di bawah Partai PAN nomor 12 ada nomor 2, Uya Kuya, dicoblos Uya Kuyanya. Saya dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi pilih dua-duanya. Istri saya DPRD kertas biru, saya DPR RI kertas kuning. Jadi pil KB, pilihnya kuning dan biru. Asik. Presiden terserah. Yeah. Nah, ini Mas ditinggal istri berarti? Iya. Setelah 15 tahun menikah? Anak mendadak. 2. Nama istrinya siapa sih sebenarnya? Lasmini yang pertama. Lasmini. Tapi tiba-tiba sekarang jadi Sulastri. Mas tahu nggak kalau dia punya 2 KTP? Pertama awal nggak tahu. Taunya? Udah kemarin apa? 2021. Kita lihat dulu video viralnya ya. Jadi gimana sih? Jadi 2021 tahunnya gimana? Jadi dia pamit keluar. Pulang kampung. Terus? Waktu bawa anaknya pulang kampung. Nah. Izin sekalian dia mau bikin KTP. Mau bikin KTP? Iya ngomong gitu. Mas nggak nanya kan dia udah punya KTP-nya, KTP Pesanggerahan bukan? Yang itu. Yang Sulastri enggak? Sulastri yang Cianjur. Lasmini yang sebelumnya dia punya KTP di Pesanggerahan kan? Iya, Pesanggerahan. Warga Pesanggerahan. RT berapa, RW berapa? RT 17, RW 03. RT 17, RW 03, Kelurahan Pesanggerahan. Kelurahannya Ulu Jami. Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan. Iya. Oke, terus tiba-tiba membuat KTP lagi. Iya. Mas nggak nanya buat KTP buat apa? Saya nggak pernah, dia yang ngurus semuanya. Ini tuh cuman karena kan dia dari pagi sampai malam itu di toko mainan. Jual mainan. Jual Mbak mainan. ini adalah Mbak Fitri yang DM saya? Yang itu Rere ya? Tim si kita ya. Okay. Jadi kita minta bantuan sama bos Uya kan untuk biar kasus ini terang lah ya gitu kan. Karena kasihan juga dia
awalnya itu karena tadi yang saya jelaskan, saya menikah nih di KUA yang sama, terus dengan WNA yang sama di bulan yang sama, November kemarin 2020. WNA yang sama tapi bukan orang yang sama kan? Bukan lah. Sama-sama orang Pakistan. Iya, sama. Bisa bahasa Indonesia? No. Oh tidak, oh speak English? Iya. Iya. Yes, but yes. Buat Yes, yes. I can speak English too. I speak English fluently. But right now I just pretending cannot like. speak English. Just for joke and comedy. Gue nggak bisa bahasa Inggris cuma buat lucu-lucuan doang. Padahal aslinya ya. Bisa. Ya, Jangan tanya lah. pas-pasan juga sih. Oke, gimana Iya, jadi kan saya juga nggak tahu nih bos ya. Jadi saya tuh download TikTok nih. Tadi saya nggak punya TikTok. Memang mungkin digerakkan Allah juga ya, kata takdir begini. Jadi bulan November itu saya download TikTok, saya upload dong foto pernikahan. Kamu dengan? Iya, viral dong. What's your name, sir? Muhammad Awais. Oke. Ya, jadi viral dong pernikahan kita. Masuklah tuh semua sandingin. Kok nggak sama sih pernikahannya sama Queen Malik sama ini? TikToknya itu istri Pak Asep ini tuh Queen Malik namanya. Oke, jadi udah ada video viral dulu nih. Yang buat ada. siapa? Yang video kita. Bukan video ini Queen. Enggak. Mereka lah. Queen Malik ini memang udah ada video viralnya dari mereka LDR gitu. Oh, Queen Malik bikin video Iya. TikTok dengan udah kawin apa? Dari belum kawin sampai kawin. Padahal dia punya Suami. Iya. suami dan punya anak. Iya. Tunggu, lu nggak main TikTok, Mas? Main tapi nggak cuma aktif. lihat PK aja. PKPK itu apa? Yang apa namanya? Viti-viti gitulah. Yang pakai. Jadi nggak tahu soal istri lo main TikTok? Tahu, tapi kan privasi dikunci kak HP-nya. Oh, nggak pernah muncul FYP istri lo sama cowok lain itu nggak? Nggak. Oke, akhirnya muncul video TikTok si istrinya dia Iya. dengan pria Pakistan. Iya, jadi viral dong. Fall in love, oke. Fall in love begitulah. LDR 8 tahun akhirnya Kayak apa sih menikah. video TikToknya? Coba pengen lihat. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya orang ngebandingin nih. Ngebandingin dong. Terus di komen lah, kok nggak sama sih Queen Malik gitu. Terus masuklah ini si Candy ini ke videonya aku, bilang sama Queen Malik ingat suami dan anak-anaknya. Aku kan shock gitu. Loh, berarti Queen Malik yang viral itu punya suami gitu kan. Akhirnya aku bikin VT tuh, Kak. Udah, aku bilang buat Queen Malik coba diselesaikan nanti daripada nanti keluarga pada malu gitu kan. Kalau memang ini kenapa ada ngaku suami. Nah, nggak lama dibalas sama suaminya dia. Join sama temennya, itu aku udah kirim tadi buat live gitu ngaku bahwasannya dia menikahi wanita single dibilangnya. Single, bukan janda. Bukan janda, bukan punya suami, single. Dia ngomong pakai bahasa apa tuh? Pakai bahasa Indonesia, ditranslate sama temannya. Oke. Ada temannya juga kan, ditranslate. Terus dia bilang, kamu buktikan kalau istri saya itu udah punya suami atau anak. Ada nggak rekamannya? Ada, udah saya kasih TikToknya. Kita putar. Judge, your wife still have another husband. Itu fitnah dari siapa? Dia lagi cemburu. Karena itu dia coba pakai icon palsu, bikin itu fitnah. Yang mana dia? Udah kasih itu buktinya. Jika gak ada bukti, minta maaf dari dia. Kenapa dia gak dilaporan di polisi? Karena kamu tahu dia punya yang suami yang lain. Udah ketemu sama dia, bilang ke dia, udah laporan ke polisi. Kenapa dia duduk diam? Jika dia punya suami yang lain, kamu tahu
datang ke saya bahwa dia di sini juga bawa buktinya. Nanti saya bikin laporan itu ke Ijaz Malik. Dia sudah nikah sama cewek, itu cewek masih punya suami yang lain. Tahu apa kamu Ijaz Malik dan Queen Malik? Jika tidak ada buktinya, kenapa kamu itu bikin videonya? Dia punya suami, dia punya anak, dia sudah nikah siri, dia. Oke, terus? Nah, jadi katanya kamu kalau memang kamu merasa suaminya, kamu bikin laporan ke polisi. Nah, kemarin ini kan Bang Asep ini kan belum ada yang dukung, Kak. Jadi dia nih dihina, katanya itu dia ini laki-laki yang punya anak 2, katanya gagal move on karena ditolak Jasmine. Namanya Jasmine. Banyak namanya. Tunggu. Kawin sama lo Lasmini. Ya. Bikin KTP Sulastri. Jadi Jasmine, ini suaminya bukan Aladin kan? Tunggu, bukan Aladin kan? Bukan, jadi nama viralnya tuh Jasmine. Jasmine Ijaz, karena kan kalau Sulastri Ijaz kan agak ini ya, itu kampungan banget gitu dapat WNA. Jadi namanya Jasmine. Jadi dikenal di TikTok tuh namanya Jasmine. Oke. Gitu. Jadi habis itu Biar sesuai dengan Queen Malik tadi. Iya. dia Jasmine gitu kan. Nah, setelah itu dia dituduh nih katanya gagal move on, dendam, cinta ditolak gitu kan. Kata netizen. Enggak, kata gerombolan mereka. Oh, mereka ada gerombolan ya? Iya. Gimana tuh bisa ada gerombolan? Enggak tahu, Gengnya Kak. bisa? Ada gengnya lah pokoknya kan, ada gengnya gitu. Nah, singkat cerita tuh netizen bilang, Kak Fitri bantuin lah. Kebetulan kan aku memang auditor, Kak, ya kan. Jadi ngolah data gitu, ngecek data. Akhirnya aku bilang, oke aku bantuin, tapi harus bener ya. Kalau data nggak bener, aku nggak mau gitu kan. Akhirnya ada seseorang, Kak Puput namanya, ngasih nomor Bang Asep. Terus aku WA, Bang Asep, abang bener mau aku bantuin. Tapi abang jujur nggak nih, betul abang istrinya? Betul abang suaminya? Iya bener Kak, lillahi ta'ala saya bisa kasih kakak semua data. Akhirnya dikasih Bang. Tuh Kak, semua dikasih kan bos. Saya bilang, ya bener ini istrinya, karena fotonya sama kan, walaupun namanya nggak berbeda gitu kan. Akhirnya 3 hari kemudian kita ke Cianjur. Karena? Karena memastikan buku nikah dia asli nggak. Oh tunggu, jadi buku nikah itu dianggap palsu buku nikah dia? Iya, dia bilang Sama kan siapa? palsu. Siapa bilang? Istrinya lah. Oh si Jasmine Queen iya, Malik Jasmine ini Queen Malik itu bilang kalau dia memasukkan buku nikah, Iya. bahwa dia nggak pernah nikah sama iya. Si Asep hanya nikah sendiri. Alfred. Kan Albert. kita ganti nama juga. Albert ya. Itu anak saya aja dibilang genderuwo. Yang bilang anak yang gendero ya, Pak? Mamanya sendiri. Mamanya bilang anak yang gendero. Iya. Ada video yakin? Ada. Benar. Sumpah. Di live. Cekidot. Udah tidur sayang, kamu tidur ya. Itu mah aku kayaknya itu anak-anakan anak inian anak genderuwo. Itu apa? Karisma Cina ya, Karisma Cina itu teman saya juga. Kayak mudaan Mbak Emi, suaranya Mbak Emi itu justru sudah 50 tahun. Queen Malik baru 18, Salima lagi 14 kali. Iya, Ya, oke. jadi kita itu ke Cianjur lah. Ya, Buktiin bahwa buku nikahnya asli apa enggak? Karena dituduh sama dia halu nih. Iya, halu. Ngaku-ngaku kawin sama Prince Iya, Jasmine gitu kan. Oke. Jadi habis itu kita ke sana kan, tercatat. Ada surat, lu bikin surat keterangan ya? Ada surat menyatakan keterangan. bahwa ini buku nikah iya, asli gitu. Memang di tahun 2008 itu di buku nikah masih tulis tangan Kak. 2008 kan. Nah, mulai online itu tercatat online itu kan sekarang kan kita SIMKah ya. SIMKah online. Kan aku juga menikah kan SIMKah. Nah, itu per 2013. Jadi 2013 ke bawah itu tulisan tangan memang. Nah, itulah yang dia jadikan senjata bahwasannya itu palsu. Katanya. Nembak. Jadi intinya sebelum kalian membuktikan buku nikah itu asli, dia bilang bahwa dia tidak pernah menikah dengan Iya, tidak pernah menikah single. Pesanggerahan ini. Dan tadi buku nikah itu dibawa kabur sama dia. Iya. Iya. Buku nikah dibawa kabur. Jadi Iya, bawa kabur. waktu mau kabur itu dia udah prepare Kak. Udah dihapusin semua foto-foto di Ngilangin online. jejak. Iya, dihapusin semua foto-foto. Foto saya Terus dihilang juga apa namanya? Dibawa pura-pura dibawa anak ya, biar nggak ketahuan nih ke kampung. Habis itu juga apa namanya Bang, buku nikah udah dibawa. Buku Bawa nikah kabur. semua udah dibawa. Oh, tapi sekarang lo gak pegang buku nikah berarti? Nah, nanti ada cerita itu Bang. Oh, ada cerita lanjut. lanjut. Jadi udah dibawa nih, udah viral kan dia. Ketemu di bandara, ya kan? Ketemu. Mana dia ke bandara? Hah? Jemput si cowok ini. Oke. Jemput cowok ini kan ke bandara tanggal berapa gitu, nyampainya kan agak disembunyi-sembunyikan sama mereka. Yang viral itu di November itu gitu kan. Nah, jadi anak ini curiga karena suaminya kan jemput anaknya ke sana, ditinggal ibunya di kampung Ke ya Bang. Cianjur. Ke Ya, 3 Cianjur minggu jemput. lama. Terus nggak pulang-pulang.
akhirnya viral di TikTok. Nah, anaknya bilang sama ayahnya, ini kan mama, katanya kayak gitu. Tasnya. Yang di TikTok ini? Iya, di TikTok ini anak yang ngeliat pertama kali, ini kan mama, katanya kayak gitu. Ini kan tasnya, dari cara jalannya. Nah, dia pakai cadar. Pulang kampung itu kan ditelepon dulu sama temannya tuh. Jadi supaya nggak ketahuan pakai cadar, Kak. Iya, Cadar iya. itu sampai begini. Aslinya nggak pakai cadar. Asalnya nggak pakai cadar, dan satu lagi Oke. buka tutup juga jilbabnya Iya, iya. gitu. Jadi karena memang supaya Anaknya sadar bahwa ini mama. kan kelihatan kan, namanya juga mamanya, dari bodinya, Oke, terus cara jalan. Bapak gimana waktu dibilang anak ini mama? Kan viral nih berarti Iya. Princess Jasmine sama Ijaz Malik. Ijaz Udah Malik. saya ini juga, saya telepon si temannya, si Emi. Saya WA nggak dibalas, akhirnya lama diblokir saya. Nah, Emi ini adalah teman yang ngajak dia ngejemput pria Dari Pakistan Cianjur. itu. Dia kenalan sama cowok Pakistan dari mana sih? Dari Facebook. Oh Facebook. Banyak sekali rumah tangga kacau, hancur gara-gara Facebook. Iya, Facebook. Tapi bukan Facebooknya sih. Facebooknya, Emang orangnya. orangnya dia. Iya. Udah gitu, udah ketahuan selingkuh. Ketahuan ya Bang, berapa kali kemarin ketahuan. Ngakunya cuma teman. Coba cerita Bang. Sampai sumpah Al-Quran juga. Berani. Nggak Bilang bakal bahwa ulangi lagi. Tidak Jadi mengulangi lagi. Malah makin parah sekarang. Contohnya nikah, dia Sampai 4 shock. kali. 4 kali. Jadi Mas udah tahu bahwa dia selingkuh nih ya. Udah ketahuan. Dia pulang ke rumah tuh. Di rumah, Pulang ke rumah. tinggal satu rumah. Dia satu rumah. Heeh. Terus akhirnya Saya maafin, mana tahu dia kan mau berubah, tapi enggak juga. dia menikahnya kapan tuh? November 2023 kemarin. Baru nih. Baru Di sama mana? bareng sama di KUA Pesanggerahan. Menikah resmi. Resmi tercatat. Jadi Tapi KUA Pesanggerahan juga bisa disalahin karena namanya beda kan? Nah, itu kemarin kita udah konfirmasi ke KUA Pesanggerahan. Iya. Kalau misalnya pun nanti Bisa dibatalkan. Iya, bisa dibatalkan. Jadi kalau nanti dari polisinya ternyata memang ini masih suaminya, bisa dibatalkan. Sebenarnya harus bisa dibatalkan, Kak. Pertama, kan dia ngaku single itu. Iya. Faktanya dia bukan single. Harusnya dia bisa dibatalkan. Terus juga dia menikah pakai binti bapak tirinya. Binti Kan nggak bapak boleh. tiri gimana Kan nggak bisa? boleh. Gitu kan. Nah, pakai binti bapak tirinya karena akte lahir dia. Sulastri ya? Iya. Akte lahir dia itu binti bapak tirinya, bukan bapak kandungnya. Dari situ aja juga udah salah, udah nggak sah kan, udah nggak sesuai gitu kan. Meskipun bapaknya udah meninggal kan harus tetap binti bapak kandungnya gitu. Nah, di aktenya itu binti bapak tirinya gitu. Jadi kata KUA-nya, kepala KUA-nya, ini mereka tercatat, tapi dengan nama yang berbeda. Sulastri. Sehingga kalau KUA ini katanya nggak bisa menentukan ini asli apa enggak. Yes, Karena mereka nggak punya KUA-nya sistemnya. nggak bisa disalahin sih, karena kan ini datanya orang ada. Yang pertanyaannya adalah, kok bisa ada KTP Sulastri ini? Iya, harusnya orang Cianjur. Cianjurnya udah bilang, ini dia nge-record 2016. Oh, jadi dari lama dia udah bikin KTP 2016 Cianjur? udah bikin, kan selingkuhnya dari 2015. Oh, ini udah lama nih sama cowok 8 Pakistan tahun ini. katanya, putus Dia nyambung. berarti udah merencanakan bikin KTP sama Sulastri itu. Udah dari lama. Walah, oke. Terus Jadi- kata Pesanggerahan KUA? Kata Pesanggerahan KUA, sesuai dengan data kan dia ngasihkan, kalau KUA itu cuma minta persyaratan-persyaratan. Dia nggak bisa ngecek yang mana ini asli Iya, apa enggak. benar-benar. KUA nggak salah. Nggak salah. Jadi dia ngasih namanya Sulastri, terus ada kakaknya, ada KTP-nya. Iya. Terus kalau misalnya pun dia menipu kita, katanya, itu nanti kita bisa batalkan. Katanya Dan ini kalau sampai ada pemalsuan data, dia bisa kena iya, banyak pasal loh ini. 263. Jadi kemarin kita Iya, udah buat juga tahu. Polres, laporan Polres itu masuk ke pasal 263, Iya. 266 sama 279 Undang-Undang Pernikahan. Wah, panjang. Udah pernikahan kalau nggak salah 279. Undang-Undang nomor 1 tahun 75 ya? Iya, jadi 279 itu Iya. sanksinya 7 tahun, Kak. Maksimalnya. Oke. Nah, Karena dia menikah, masih ada pernikahan. Pertanyaan ini kan sekarang kita udah NIK, udah IKTP dan lain sebagainya. Emang masih bisa ya orang buat KTP double gitu? Nah, makanya Kak, itu kan kemarin Lasmini itu 2008 kan, sampai 2021 Lasmini itu ada. Nah, di 2016 di Cianjur ada namanya, gitu. Yang nggak ternyata ketahuan double itu ketika Sulastri dimasukin ke kakaknya Bang Asep. Jadi nama Sulastri ini dimasukin ke kakak, jadi Double. di kartu keluarga lu ada Lasmini, ada Sulastri, ada Asep. Iya. Kita ganti deh, jangan Asep, Prince apa? Apa? Prince of Persia atau Prince apa? Film-film Disney, pangeran apa? Itu film apa? Candy. Oh, ini pada nama samaran lagi? Iya, Candy. Kalau di TikToknya Candy. Prince Candy. Prince Candy. Pangeran permen lo. Oke. Oke. Jadi Iya. di dalam ada Asep, Ada Asep, Asep, ada Alia, suami, suami, Lasmini, dan istri.
Anak Ada dua, anak, dua. Terus Ya, sama Sulastri Sulastri. itu jadi apa di situ? Keluarga lainnya. Yang masukin dia? Dia sendiri yang Iya. ngurus. Dia masukin ke dalam kantor. Tapi lu nggak pernah lihat kakak itu tiba-tiba ada Sulastri? Pas waktu apa ya? Mau tanda tangan. Tanda tangan. Ya. Dia nanya juga gimana Bang Bengan. Kenapa kamu rubah nama kamu atas nama Sulastri? Tapi kalau kamu rubah gimana? Ada Anak-anak. anak-anak kamu yang Aktenya aktenya kan namanya Lasmini. Lasmini. Iya. Dia tetap aja kokoh Mau Sulastri. mau Sulastri. Jadi Nggak mau Lasmini berubah nama dihapuskan. Lasmini. Dihapuslah Lasmini. Kan nggak boleh kalau kita kan sekarang Pas elektrik buat nggak boleh KTP dua. kan keluar data double 2. Yang satu Lasmini, yang Satu satu Sulastri. Jadi Lasmini itu sekarang hilang dari kartu keluarga lo? Hilang. Dari Dukcapil juga hilang. Ilmu capil juga hilang. Dari Dukcapil Dia lo hilang? bekukan semuanya. Makanya nggak bisa urus akte cerai, nggak bisa anak juga ini sekolah nanti nama ibunya nggak ada. Kita udah tanya Jadi ini juga. anak lo sekarang anak tanpa ibu nih? berarti? Iya. Lasmini dalam last minute menghilangkan Menghilang. namanya sendiri. Sebenarnya Di semuanya last minute. anak saya tahu. Ibu bikin data itu yang perempuan. Kan sama anak perempuannya waktu bikin KTP baru itu. Anaknya juga Dia cerita. anaknya nggak dibilangin buat apa gitu? Nggak ada, cuman bilang temenin mama aja buat KTP gitu. Oke. KTP baru. Gini intinya gini. Waktu ini viral, dia akhirnya kan dia nggak mengakui ada pernikahan, tapi Iya. udah kita bilang bahwa ini ada buku pernikahan yang dibilang asli. Hah. Terus dia menyangga. Masih menyangga habis Bilang sekarang. apa? Dia bilang cuma nikah siri. Oh, dia akhirnya mengakui. Dia mengakui. Ada video pengakuan, akhirnya Iya. dia nikah. Jadi dia bilang pertama nggak pernah ada pernikahan. Iya. Dia memasukkan buku nikah. Iya. Setelah itu dia bilang ada pernikahan, Ada tapi nikah siri dan anak saya 2. Oke, kita lihat videonya. Ada pengakuan? Ada. Karena di data nggak tercatat kakak, jadi tercatatnya nikahnya siri. Begitu kakak, jadi tercatatnya nikah siri. Kalau orang nikah siri itu kalau kita bikin surat nikah resmi nggak tercatat kalau dia nikah udah nikah. Jadi tercatatnya dia belum menikah kakak. Kayak gitu. Soalnya kalau misalnya tercatat cerai harus ada surat cerai kayak gitu loh. Kalau misalnya kakak nikah nih nggak tercatat pernikahan pertama, tetap di situnya di kakak ditulisnya single, karena kalau kakak tulisannya sudah pernah menikah berarti janda kan, harus ada surat lainnya kak kayak gitu. Jadi sebenarnya ini permasalahan itu nggak ada pengaruhnya ke siapapun, nggak ada pengaruhnya, pengaruh ke anak-anak pun nggak di situ. Karena anak-anak sampai sekarang bisa sekolah gitu, karena datanya itu memang bukan data double karena aku memalsukan atau apa, nggak ada, karena sebenarnya kesalahan di Asep seperti pertama gitu. Namanya Lasmini, yang satunya Lasmana malah kakak, di buku nikah istri suami itu beda, Lasmana Lasmini. Jadi Lasmana Lasmini ada banyak nama, makanya aku tuh bingung gitu loh. Nah, kalau dikasih dia kan nggak mungkin ada buku pernikahan. Iya, dia bilang Bang Asep yang ngurus semuanya. Sementara gini kak, kalau logikanya kalau Bang Asep yang ngurus, Bang Asep ini kan tinggal di Jakarta, kan nikah di Cianjur, ya kan? Bang Asep ini datang ke sana, nikah itu di walinya abang kandungnya karena bapaknya udah meninggal. Terus nikah disaksikan semua keluarganya, dan itu kampung si perempuan itu. Logikanya bisa nggak Bang Asep memasukkan buku nikah? Sedangkan semua itu aja yang ngurus keluarganya semua. Ya kan udah lu tanya juga ke KUA Cianjur, itu ada keterangan asli. Iya, Ini tapi dia udah masih kuat. menyangga. Sampai dia bilang gini, saya akan tuntut KUA Cianjur. Ayo tuntut Mbak Princess cantik. Katanya saya akan tuntut, Jasmine. saya akan tuntut KUA Cianjur. Nah, Karena itu dari mana dia mengambil data saya itu lah? Coba tuntut, kita lihat siapa tahu emang Cianjur yang salah, jadi kan bisa lumayan Iya, untuk- makanya saya bilang coba Iya. tuntut, Iya. nanti akibatnya nanti berdampak ke keluarganya. Karena Iya. kan pas akad nikah itu kan pertama kali jadi ijabnya kan dari kakaknya. Sayangnya zaman dulu ada foto nggak? Ada foto nggak lu nikah? Foto nikah, foto anak sama anak ada. Sama anaknya ada. Tapi sehari-harinya pakai cadar nggak? Enggak, jilbab pakai aja. jilbab aja enggak. Kadang buka. Pakai jilbab aja kalau Sekarang keluar. pakai cadar nih. Sekarang pakai cadar. Supaya nggak Oke, ketahuan. akhirnya dia mengakui bahwa itu nikah siri. Nikah siri. Nah, you know Buat Prince ya? Ijaz. Ijaz, you know Ijaz? Yeah, Okay. through TikTok. Oh, you Already know meet. it in TikTok. Yeah. But have you ever met Met here once. once? You talk about I the just situation? I just talked him. I said we was not too much talk. Little bit talk, and I said you already know she already married and have 2 children. Oke, lo bilang bahwa lo tahu nggak dia Ya, udah nikah mereka dan ada udah punya punya 2 anak. anak. And Then what he did- said, yeah, I already know from
6 to 8 years I already know. That's it. Enough talk like this. But already divorced, he said. He said already divorced. I already know. The new husband believe Yeah. his Iya, wife. He his wife, said this. too much. Oke, dia percaya sama Iya, sama istrinya. Pokoknya apapun, nih kayak kita nih udah memviralkan aja nggak percaya Kak. Jadi dia tetap percaya sama istrinya apapun itu. Nah istrinya ini, Bang Asep ini kan begini ya. Bahkan sampai terakhir waktu ngomong gimana Bang? Kamu nggak bisa ngalahin saya gimana? Iya, karena teman-teman saya artis semua. Ah ini artis sebenarnya. Nah, pas lo lagi ngomong apa? Lo ngomong apa dia ngomong begitu? Lo ngomong gimana? Gimana waktu pertemuannya dia tiba-tiba ngomong gitu gimana Bang? Lo ngomong apa dulu ke dia? Iya. Dia ngomong ke anak saya. Gimana? Ayah kamu nggak bakal kuat melawan mama karena teman mama artis semua. Siapa teman artisnya? Ya nggak tahu saya. Hah? Nggak tahu. Mulai sekarang lo jadi teman gue. Ah. Ini beneran artis nih Uya Iya. Kuya. Tuh Panasonic Award-nya ada 12 tuh. Iya kan? Iya. Sekarang bukan cuma artis doang, caleg. Nah. Siap membantu masalah. Tapi kalau lo benar, kalau lo salah juga gue hajar lo. Iya. Bener ya? Aku juga Iya. bisa pastikan. Gue mah gitu orangnya. Sama kita. Yang benar gue bela, yang salah gue Iya. sikat. Dari dulu kalau kenal Uya di LBU Lembaga Bantuan Uya di Uya Kuya TV udah di tahun 2000 Uya Kuya TV baru berapa tahun. Kalau orang yang udah tak kenal gue bantuin orang dari 2013. Iya, tahu. Gue sikat orang yang ngaco-ngaco. Iya. Tapi kalau lo sampai bohong juga, gue sikat juga lo nih. Boleh. Benar ya, oke. Terus lo bilang nggak bisa menyalahkan karena dia temennya artis. Iya. Heeh. Terus gimana yang katanya kalau saya mau jadi jadi setan gimana Bang tuh Kalau awal-awal? kamu melawan saya, kalau kamu baik sama saya lebih baik lagi. Kalau kamu kurang ajar sama saya lebih dari setan. Jadi setan dia sekarang. Gitu, lebih dari setan. Lebih dari setan. Lo nggak takut dan tayangan? Nggak takut. Jadi Terus lo jawab apa sama dia? Saya cuma diam aja. gini orangnya makanya dia direndahkan. Jadi dia tuh sebenarnya kalau menurut aku ya, bos, gitu dia itu pengen pasang dua kaki. Dia kan tahu nih. Jadi kalau misalnya nanti ini kenapa dia masih bisa ke sini. Jadi maksud dia nih, ya udah kamu stay aja kayak gini tungguin gitu. Awalnya kan dia nggak tahu mau kemana, mau lapor gimana, nggak tahu sampai udah menyerah. Tunggu, si suaminya ini kerja apa di Indonesia? Nggak ada. Jadi endorse ini Kak sekarang. Apa? Endorse baju gitu. Enggak, suaminya kerjanya? Endorse juga. Endorse itu pun juga toko-toko. Selebgram juga gitu? Enggak, baru. Jadi niat mereka ini sebenarnya pengen jadi selebgram Kak. Gitu. Ya, Bang. Oke. Jadi dia di sini berarti bisa tinggal di Indonesia lama karena dia menikah dengan Si perempuan itu. Berarti otomatis bisa tinggal lama dong ya? ITAS dia. Karena kan dia punya ITAS. Cuman kan syarat ITAS itu kan nggak, kalau misalnya sponsornya istri kan nggak boleh kerja. Nah, dia kerja nggak sih? Dia kan kerja nih sekarang jadi model. Kan udah kita laporin juga ke imigrasi. Nah, imigrasi nanti dirjennya gue telepon. Iya, imigrasi nih harusnya udah tindak. Kita udah kemarin katanya udah tindak kerja. lanjuti. Jadi kita tuh pengen ada bantuan kayak gini tuh biar dari instansi kita. Iya, nanti gitu, gua terusin. Oke. Imigrasi ya. Iya, imigrasi Oke. udah kita ini juga kasih Oke. tahu. Dan mereka juga ada rencana mau bikin tour gitu Kak ke Dubai. Tur apa nih? Tur Dubai gitu. Jadi pasang spanduk, ayo yang mau ikut tur kita bareng sama Ijaz Queen Malik. Udah Udah kayak seartis itu. Iya, makanya. Ya ampun, gue minder guys. gue udah kalau Uya kan jadi caleg, jadi orang artis kalau jadi caleg tuh karena udah nggak laku lagi katanya. Gue kalah mungkin gara-gara ada artis baru nih, gue nggak laku lagi. Jadi itu, jadi Gagas gue jadi caleg bukan karena nggak laku lagi. Gue masih laku dan masih banyak duit, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Jadi kita udah bilang sama imigrasi, ini kan harusnya nggak boleh. Dia jadi model nggak boleh Iya. gitu, karena sponsornya dia ITAS-nya itu kan bukan Iya. ITAS bekerja kan. Oke, jadi dia kerja nih. Kerja. Nah, Satu lagi Kak, infonya di Pakistan itu dia polisi. Hah? Di Pakistan itu si Ijaznya itu polisi. Si cowoknya polisi. Resign Resign. karena mau menikah. Dikenal di Facebook dia. Jadi Dia tinggal di mana sih? Di Cianjur apa di ini di deket sini juga, Di Ulu Jami. Tukang Ulu Jami juga. Petukangan? Hari ini gue seharian kampanye di Petukangan Selatan, kemarin Petukangan Utara, kemarin lagi Ulu Jami. Kok kagak pernah gue ketemu sama orang Pakistan di situ? Iya Kan dalam gang. Apa? Kan dalam gang dia masuk Tinggal gini loh. Gue juga kampanye ke dalam gang, bro. Iya, Pengen lihat kampanye gue? Nih, caleg yang bener-bener turun ke masyarakat, asik. yang bener-bener bukan nongol spanduknya doang di jalan, ya, bukan benderanya doang gede-gede. Caleg terus turun ke masyarakat biar kenal nih. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita
kita tetap pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos Kuya, coblos Astrid, karena dia orang baik. Tinggalnya dekat lo berarti? Dekat ya. Dekat. Beda RW? Beda RW. RW Tapi doang satu beda. kelurahan? Satu Masih kelurahan. satu kelurahan. Kelurahan Ulu Jami? Iya. Ulu Jami. Lo di RW berapa? RW 03. RW 03. Dia? RW berapa? Berapa yang kosnya tuh kemarin? RW 5 kalau nggak salah. Gue udah pernah kampanye di RW lo belum? Belum pernah. lihat. Belum pernah? Lo belum pernah? Belum, aku di sini dekat Kodam Bintaro. Oh, kemarin gue deket Kodam RW 4 kan? Iya, Kodam Bintaro yang RW 4 deket. gue main sempat kampanye. Nggak pernah lihat. Belum pernah lihat? Enggak. Buat warga Ulu Jami, Pesanggerahan, Petukangan Selatan, Kebayoran Lama, Pesanggerahan dan sekitarnya yang belum disamperin Uya, hubungin di DM Instagram. Ya, Coblos Astrid Kuya dan Uya Kuya. Sekalian kampanye nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nanti Tunggu, saya tunggu. kampanyekan juga. Oke, tunggu. Tapi nih, istri lo warga Pesanggerahan juga? Warga Pesanggerahan. Wah, istri lo nggak milih gua nih gara-gara ngeliat tayangan ini. Nggak apa-apa lah, hilang satu kan, tapi nanti kita kampanyein banyak. Oh Jadi iya, dapat 200 ya kan? Bener. Nggak apa-apa. Pring Jasmine nggak milih gua nggak apa-apa. Iya. Masih banyak yang milih ya. Masih banyak yang milih. Iya. Tapi artis loh dia, nanti mempengaruhi supaya jangan milih Uya nggak? Ya, nggak apa-apa. Enggak Kalau lah. kita berlaku benar nggak perlu takut. Iyalah, benar. Oke, terus abis itu tinggal di. Nah, warga sekitar situ taunya? Di yang warga maksudnya? Malah Jadi bangga kalau- kali mungkin ada. Enggak, artis. jadi di warga di situ kan dia ini kenapa pakai cadar pertama Kak? Dia itu dikenal di situ, istrinya Pak Asep. Dia pakai cadar supaya nggak dikenal. Jadi orang tahu dia Sulastri bukan Lasmini. Nah, sekarang setelah ini viral, warga situ jadi tahu nggak kalau itu adalah. Nah, dia alibinya sama Asep ini udah cerai. Makanya nikah lagi. Itu alibinya. Udah kita datangin kemarin kan kan buku nikah nih Kak, dibawanya kan. Buku nikah dibawanya. Terus digerebek lah sama Pak Asep ini ke sana bawa RT sama polisi. Ya kan? Udah sampai begitu. Udah digerebek. Ada Terus apa videonya? katanya? Ada. Videonya ada, Bang? Ada. Gitu. Ada. Cek itu. Mama kamu itu. Mama kamu kayak gitu orangnya. Tuh, kamu tuh. Tuh kamu. Udah masuk ke RT, saya baru mau ke sini kamu. Masuk kamu apaan? Ah, tuh. Nggak ada malu kamu tuh, Las. Tuh kamu. Lihat anak kamu. Ada anak kamu kayak gini. Tunggu aja kamu. Ngapain terus nih kamu? Oh. Bikin malu ini perempuannya. Barusan melakukan kekerasan. Gue lapor lu. Dia melakukan kekerasan, nanti saya akan visum teman-teman ya. Saya akan visum teman-teman. Ya. Ini ada. Malu kau. Malu nih. Ibu cek kan? Iya KTP. Udah gitu, apa katanya Bang gitu? Waktu abang gerebek katanya kan ngobrol tuh sama Bang Asep. Saya nggak ada sempat ngomong. Nggak sempet Saya cuma ngomong. minta buku nikah saya. Minta buku nikah yang dibawa. Bawanya Dikasih. karena ada polisi. Ada polisi. RW berapa sih? Dia tinggalnya? RW 5. RW 5. Lo RW? RW 3. RW 3. Deket sih. Dekat. Deket Iya, banget. iya. Oke, Dan terus? dan tadi kan Kak Sulastri tadi itu kan tadi di Cianjur. Nah, Lasmini kan di Jakarta. Nah, singkat cerita 2021 itu dia bikin surat pindahnya dari Cianjur masuk ke kakaknya Bang Asep, double input. Nah, karena double input, karena kan kita udah EKTP nih, wajah, sidik jari, semuanya kan. Nah, ditanya itu kan, mau pilih yang mana? Dia kekeh pilih Sulastri ya Bang? Iya. Dia kekeh pilih Sulastri. Nah, karena memang yang tercatat di buku nikah ini namanya Lasmini, Sulastri ini harusnya kan bisa dukcapil ya, kan tahu orang yang sama. Harusnya kan diubah jadi menikah. Iya, iya. Iya kan harusnya, dan istri. Iya. Tapi ini enggak, jadi tetap stay Sulastri itu dengan keluarga lain dan belum menikah. Nah, itulah yang dia gunakan untuk menikah dengan WNA ini. Gitu. Oh. Sulastri dengan Jadi satu harus single. diusut nih, berarti kita harus berikan informasi ini ke kelurahan, Iya, itu makanya. kecamatan, dukcapil. Iya, Polres bilang nanti itu akan karena kan Polres Jakarta Selatan berarti? Iya, Polres Jakarta Selatan bilang juga nanti kita undang KUA-nya
kelurahannya, karena kelurahan yang keluarkan N1. Sementara mereka tahu itu bahwasannya Sulastri itu adalah Lasmini. Harusnya mereka tanya, Bu, Ibu ada akte cerai? Harusnya begitu kan, mau menikah lagi kan, akte cerai gitu. Karena dia tahu ini proses penghilangan Lasmini ini gitu. Dan saya nggak habis pikir aja gitu, waktu dihilangkan mereka tahu ini adalah istri Pak Asep, kenapa Sulastri itu tidak dibikin menikah dan istri statusnya. Jadi di kakak ini anak-anaknya itu nggak punya ibu, dan anaknya itu aktenya Lasmini udah nggak ada ibu lagi karena di Dukcapil itu udah dibekukan niknya gitu. Jadi kemarin kita tanya sama Dukcapil, kalau misalnya anak mau dipasang nama ibunya Sulastri di akte, itu buku nikahnya kan udah beda, bapaknya beda. Sama Bang Asep ini kan Lasmini, jadi nggak bisa anaknya. Hanya satu-satunya jalan adalah pengadilan. Waktu kita ke Cianjur itu kita sebenarnya nggak mau bikin laporan polisi, Bos. Jadi setelah kita tahu bahwasannya ini harus masuk pengadilan, baru kita bikin buat laporan polisi. Karena untuk masa depan anaknya. Anaknya jadi sekarang di kartu keluarga nggak ada ibu ya? Nggak ada ibu. Ada Sulastri yang nggak jelas itu. Iya. Karena dibilang bukan keluarga kan? Iya, family lain. Dan kemarin waktu kita ketemu di RT, dia niat pisahkan nama dia dari kakaknya Bang Asep. Iya. Karena Jadi dia jelas. sadar itu bahwa itu kesalahan juga, ada bukti nyata. Karena dia udah menikah. Bu RT itu tahu juga namanya Bu RT-nya juga. Lasmini. Bos RT sana apa RT sini? RT yang ini. RT ini yang 17. RW 03. RT lo ya? Jadi dia tahu ini Lasmini dan Sulastri itu orang yang sama. Tapi kenapa ibunya mengeluarkan surat pengantar? Katanya surat pengantar itu bukan untuk pernikahan, tapi untuk perpanjangan STNK mobil. Perpanjangan STNK mobil. Gitu. Pakai alasan itu ya? Iya, perpanjangan STNK mobil dikarenakan mobilnya itu atas nama Lasmini. Gitu, jadi harus minta surat pengantar. Oke, sekarang udah dilaporin polisi kan? Udah. Setelah dia tahu bahwa ini dilaporin polisi, apa komentar? Nggak ada, masih. Kayaknya ada backup di belakang kali. Nggak mungkin. Emang dia siapa? Iya, nggak tahu, Kak. Di negara Indonesia ini sekarang udah saya jamin nggak ada backup, nggak ada yang bisa backup. Iya. Kalau ada orang merasa di back atau dirugikan karena ada yang nge-backup, lapor lembaga bantuan UIA. Iya. Ya. Makanya kita bilang tuh sama Bang Asep, udah Bang, kita nggak takut, kita jalannya lurus gitu kan. Ya pokoknya. Tapi kan katanya dia mantan polisi di sana. Iya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Dia polisi mah di Pakistan. Dia kan Polsek Pakistan. Iya kan. Iya. Dan udah resign juga, Bos. Iya, oh dia alumni. Alumni Iya. dia. Karena dia memang sering, kan ini netizen udah rame ya gitu kan, sampai kan kemarin itu dia akhirnya mengaku itu waktu kita sandingkan buku nikah dia sama buku nikah Bang Asep, ya kan? Bener, mukanya sama. Gitu kan, mukanya sama, itu langsung dia buat pengakuan bahwasannya dia pernah nikah sama Bang Asep. Makanya dia akhirnya ngaku. Tapi bilangnya Siri. Iya, Siri. Siri nggak ada buku nikah, Bos. Iya, makanya. Nah, sekarang warga sana udah viral kan? Udah ada. Warga tempat dia tinggal nggak protes? Iya, Cianjur udah terkenal, Bos. Nggak yang di sini? Yang di sini? Pesanggerahan di RW-nya 3. Pesanggerahan kan udah ketahuan RT-nya, tapi ya tahu Jakarta kan, siapa lu siapa gue. Beda kita di kampung kalau udah ketahuan gini diarak di keliling kampung. Kalau di sini ya selama lu punya buku nikah gitu. Oh, dia kan punya, dia susah juga dia punya buku nikah. Buku nikah. Tapi kan poliandri kan nggak boleh dong. Iya, cuman ya pasti dia ngakunya ini suami udah lama pisah kan, itu buku nikah palsu. Kan selalu begitu. Tapi kan udah ada keterangan buku nikahnya asli. Ya kan kalau warga itu yang penting selama belum ada polisi yang ini, mereka masa bodoh. RT 17 RW 4 ya? RT 3? RW 3. Masih tahu dong RW RT lo, gue mau kampanye di situ, boleh nggak? Boleh. Kalau Mbak di RT? Aku di ini RT apa namanya? RT 11. RW? RW 3. RW 3 ya. Kelurahan? Kelurahan Petukangan Selatan. Oh, Petukangan Petsol. Ya. Ya. Pesanggerahan masih. Oke. Saya sering kampanye situ. Saya 2 minggu ini saya paling sering ke Petukangan Selatan, Petukangan Utara, Lujabi, Pesanggerahan, belusukan. Mungkin kita lagi caleg yang benar-benar turun ke masyarakat sekarang jarang. Iya. Cuman Astrid Kuya sama Uya Kuya dan segelintir lainnya. Oke. Kapan juga saya bilang mampir ke situ saya? Iya boleh. Nanti boleh. Nanti saya ini. Oke. Nah, sekarang intinya jadi saya bingung juga sih. Kalau emang Mbak Princess Jasmine ini udah nggak cinta lagi Bang Asep, iya harusnya selesaikan. Tapi jangan lupa, kamu kan masih punya anak kandung. Iya. Janganlah anak kandung disakiti dengan pernyataan yang nggak pantas keluar dari mulut seorang ibu yang menyakiti karena demi lelaki lain. Belum tentu selamanya kamu dengan laki-laki itu, benar nggak sih? Benar. Kalau emang kamu tidak mencintai Kang Asep lagi atau Prince Candy lagi, ya udah, tapi omongin baik-baik. Tapi jangan lupa, jangan sampai tidak mengakui adanya sebuah pernikahan. Benar.
jangan lagi mengakui tidak punya anak, apalagi bilang anak. Genderuwo. Janganlah. Ya selesaikan baik-baik. Kita juga nggak bisa memaksakan kalau kamu emang udah nggak cinta lagi sama Iya. Prince Candy ya. Mas masih ada harapan pengen kembali sama dia apa nggak? Jujur? Enggak lagi sekarang. Nggak ada. Sakit loh, iya bos. Udah terlalu Walaupun dia minta ini. maaf. Enggak, udah cukup. Misalnya dia tiba-tiba nanti satu saat datang ke Mas, oh I'm sorry. Enggak, udah. Hah? Udah terlalu sakit rasanya. Terlalu sakit ya? Apalagi anak saya diakuin nggak. Anak diakuin Pedoro, nggak diakuin punya anak. Anak sampai 1,5 jam ya Katri nangis di mobil. Kenapa? Jadi dia ada satu orang perempuan, katanya anak DPR ya, anak DPR. Katanya. Iya lagi nyalek nih sekarang di Ciamis kalau nggak salah bapaknya. Ciamis. Ya, oke. jadi nyalek Anak juga DPR. dari partai gitu. Jadi lagi nyalek, dia bikin kayak conference press gitu di live TikTok, menyatakan bahwasannya ngebantu Ija sama Queen. Di situ dia ngomong menggebu-gebu gitu kan, menghina Bang Asep ini. Ini beneran caleg apa ngaku-ngaku caleg nih? Bapaknya memang Oke. nyalek, bapaknya nyalek. Hati-hati loh, sekarang banyak anak-anak yang salah perilaku tapi akhirnya kena bapaknya. Iya, kita juga udah sering ingetin Kak, Iya. gitu kan. Tapi dia dengan arogannya bahkan merendahkan semua orang. Dia rendahkan saya juga, bahkan saya dihina dia juga, katanya disumpahin mandul lah gara-gara ngebela Pak Asep kan. Katanya selama menikah sama Pak Asep ini dibabukan. Anaknya pada nangis nih di mobil karena kita lagi pulang mau dari Cianjur ke Jakarta nih habis ngambil data kan. Katanya selama menikah sama Bang Asep itu dibabukan. Sekarang itu udah cantik begini, padahal enggak, masih sama juga gitu kan. Cantik gak sih aslinya? Oh, nanti ada Kak itu fotonya yang viral, nanti lihat Nggak pernah aja. kerja Bang. Nanti boleh Bangun jam dilihat 11 aja. siang tiap hari. Mungkin begadang mungkin. Enggak, dia tuh nggak pernah dibabukan. Jadi bangun aja jam 11 siang. Nyetrika aja pakai orang. Gitu kan. Kerjanya di rumah aja. Dia ngatur duit, rekening atas nama dia. Semuanya. Atas nama dia. Gitu kan. Dan anaknya punya kesaksian waktu itu mamanya suka ngambil di toko untuk disimpan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Toko siapa? Toko ini, toko Oh, itu Mas punya toko di mana sih Mas tokonya? Di Batas. Batas Ciledug. Dulu di Batas. Batas Ciledug. Ya dulu gede, sekarang udah ini. Nah, sering ngambil sedikit-sedikit untuk ditabung. Anaknya buat pengakuan begitu, yang cowok gitu kan. Nah, yang sampai mana? Datang. Saya. Bukan aku sedih dulu kan. Ngerti, saya paham. Nah, jadi itu buat live kan, Kak Aku ya. Jadi buat live gitu dia dihina, dia bilang, kamu Fitri ketemu saya nanti di meja penyidik di Polda. Kamu ya. Saya dibilangnya. Kamu. Padahal kamu lapornya di Polres ya. Iya. Kamu ketemu saya, itu kita belum boleh buat laporan Kak, belum. Katanya dia udah buat laporan di Polda. Terus habis itu dia bilang, kamu sebagai juru cocotnya Bapak Asep gitu. Kamu ketemu saya, karena kamu tuh nothing, kamu tuh bukan levelnya saya. Kayak gitu dia ngomong. Tapi intinya itu kapan tuh dia ngebelain begitu ngancem ketemu di Polda segala macam? Itu bulan Desember, tanggal 19. Nah sekarang pertanyaannya nih, setelah dia bisa nunjukin buku nikah asli, terus setelah dia bisa menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dia punya, si cewek tadi yang katanya ngakunya anak siapa tadi? Anak DPR. Masih ngomong lagi ya? Enggak, sekarang udah nggak ada nyindir-nyindir lagi. Nah. Dia kalau ditanya gitu sama netizen dia bilang, udah saya nggak mau ikut campur itu. Nah tadi ikut campur. Nah itu makanya. Jangan abis ikut campur jadi gimana sih? Iya itu nggak tahu. Dia udah dilihat ditunjukin sama Bang Asep kan. Tadi itu ikut campur banget loh. Iya. Coba Mbak yang tadi tolong kasih komen juga kalau misalnya emang Mbak merasa ternyata salah memihak, juga minta maaf sama Bang Asep dong. Biar fair. Iya benar. Masa tadi ikut campur sekarang bilang nggak mau ikut campur? Iya benar. Benar, sih? benar banget. Kita masih nunggu permintaan maaf itu bukan hanya dari ibu tersebut ya. Iya, tadi itu video itu dari mana? Dari live-nya dia. Ada di sosial media? Ada kan? banyak. Oh, jadi emang tersebar ya? Memang tersebar. Bukan video Banyak pribadi, record. ada ya? Iya, Oke. banyak record. Banyak yang record netizen. Yang mana kita juga tunggu penghinaan juga sama saya, Bos, gitu kan. Penghinaan saya masalah pernikahan saya dijadikan challenge gitu kan di depan live, bahwasannya kita lihat katanya gitu. Pernikahan siapa? Apakah si gadis ini ditinggal sama perjaka atau si emak-emak ini ditinggal sama berondong? Ada videonya masih? Ada. ngomong gitu? Ada. Cekidot. Kamu juga sama lakimu juga baru 1 bulan. Kita challenge ya. Ya sayang. Kamu 1 bulan nikah, mereka 1 bulan nikah. Kita lihat siapa yang akan bertahan dalam long life. Kamu jangan takabur. Kamu baru 1 bulan juga. Ya. Saya ini pengamat orang-orang yang nikah dengan Pakistan ya, gitu ibaratnya ya. Saya pengamat. Rata-rata
ditinggal laki, ya, gitu ibaratnya. Kasihan, nanti kasihan gitu loh ibaratnya. Jadi aku tandang. Aku tanding kamu yang 1 bulan dengan mereka 1 bulan. Oke? Netizen kita jadi saksi dari mereka berdua siapa yang duluan ditinggal sama lakinya, ya kan? Gitu ya. Ya, kita lihat nanti siapa yang ditinggal. Apakah si emak-emak ini yang akan ditinggalkan berondong atau apakah si gadis itu ditinggalkan perjaka? Oke? Waduh. Iya, dijadikan challenge. Cinta katanya. Nino, nanti kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ini saya nasihat buat Iya, anak saya contoh Ingat nama baik harusnya. keluarga ya, Cinta Nino. Dirjen katanya bapaknya Dirjen 11 tahun. Dirjen apa caleg sih? Jadi bapaknya itu mantan Dirjen 11 tahun, ya kan, DPR 2 kali, sekarang lagi nyalek di Ciamis. DPR-nya 2 kali. Iya, DPR 2 kali. Dia bilang kayak gitu ya, kita kan nggak tahu. Kita nggak cari tahu track recordnya Bener juga. apa enggak, jangan-jangan Iya. ngaku-ngaku. Kemarin kita selidikin memang namanya. Ada bapaknya. Jadi nanti abis ini kita ngomong ya, saya pengen cari Iya. tahu. Saya orangnya soal penasaran. iya, saya kasih tahu. Jadi dia buka konferensi pers itu untuk menghina, katanya gini. Apa namanya? Selama sama Asep itu dibabukan, katanya kayak gitu. Dan apa namanya? Kalau apa Bang? Anak-anak kemarin anak-anak itu dikasih uang sama dia. Jadi Bang Asep ini minta duit 300 seminggu untuk anak-anaknya, padahal nggak ada sama sekali. Bikin konferensi pers. Iya, konferensi. Tenang Mas Asep, nanti kita bikinin NT konferensi Asia Pasifik meja bundar. Tingkat tinggi lagi, APEC tuh campuran tuh. Iya, jadi Iya. nangis dong anaknya tuh nangis sampai dihina. Lihat dong tampangnya. Mungkin dia iri, cemburu karena dapatnya lebih dari dia. Karena kan WNA gantung kayak gitu-gitu kan. Jadi dia ngomong gitu di depan publik. Anak ini nangis 1,5 jam. Sampai anaknya yang perempuan bilang, "Tante, aku pokoknya ketemu mama di Polda. Ketemu mama, kamu ngomong apa biar aku ketemu sama mama dan aku ngomong sama mama." Asli, sebenarnya kenyataannya gimana? Iya, kenapa mama setega itu ngomong tentang ayah? Oke gini, Gitu. ada anak ikut ya? Iya. Boleh ya kita ngomong tapi di blur mukanya nanti? Boleh. Sebelum kita lanjutin, ini ada lagu persembahan yang gue buat teman-teman PMI, buruh migran Indonesia di seluruh dunia. Ini gue buat khusus lagu untuk kalian, Berjuta Rindu. Cek lengkapnya di YouTube gue, Berjuta Rindu. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Oke, kita nggak usah sebut nama asli kamu ya. Mungkin karena kamu masih umur. Belum 18 tahun ya. Iya. 15. Nah, kamu sejak kapan tahu kalau mama kamu dengan pria Pakistan ini? Udah lama. Udah lama. Taunya dari mana? Kasih tahu Mbak. Mama ngasih tahu, bilangnya apa mama? Ini papa baru kamu. Gitu. Bilangnya gitu. Iya. Padahal masih ada ayah. Ngeliatin fotonya bagaimana? Enggak. Video call. Video call. Oke, ini papa baru kamu. Terus kamu bilang apa? Enggak itu nggak mau. Mending sama ayah aja. Oke, kamu sempat ngobrol sama orang itu? Enggak, aku nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Bahasa Inggris. Oke, nah terusnya kamu kemarin tadi bilang sempat nangis waktu dibilang maaf ya, anak genderuwo, kamu dengar itu? Dengar. Apa yang kamu rasain sebenarnya? Iya, sedih aja gitu. Sedih. Sedih? Nggak dianggap anak. Oke. Apa perasaan kamu dibilang anak genderuwo oleh ibu kamu sendiri? Kamu aja ngomong. Kecewa. Kecewa. Terus kamu dibilang katanya masih dikasih uang jajan sama mama, bener? Enggak. Sama sekali nggak pernah. Oh, pernah. Selama berapa bulan ini mama kamu ada pernah hubungin kamu? Udah enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Oke. Mama kamu sempat nemuin kamu? Minta box iPhone diem-diem. Oh, tunggu. Mama kamu nemuin kamu di mana? Sekolah. Datang ke sekolahan? Bilang apa? Di telepon sama mama bilang ambilin box iPhone mama di lemari diem-diem jangan sampai ketahuan ayah gitu. Kapan tuh? Itu udah Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kamu ambil? Kamu kasih? Ya, aku ambil, aku masukin tas. Aku bilang pas apa aku izin ini ya mau ngasih barang ke mama gitu. Boleh. Buat apa dibawa ke iPhone? Masa tahu, kayaknya buat dijual HP-nya. Oke. Terus ketemu mama sempat? Mama nggak ngomong apa-apa lagi sama kamu? Enggak.
Cuma ngambil box iPhone gitu aja? Nggak bilang kangen sama kamu atau segala macem? Kasihan nggak sama papa kamu? Kasihan. Apa yang kamu pikirin? Ini capek ngurusin aku sama adik aku juga di rumah. Pikirin. Sekarang kamu maunya gimana, papa sama mama? Ikut ayah aja. Ikut ayah aja. Saat Kalau mama kamu minta kamu ikut dia, mau nggak? nggak mau. Kenapa? Lebih baik ayah. Kan orang luar negeri, Nggak mau. mau. Walaupun orang luar negeri, kalau diajak luar negeri juga nggak mau. Nggak mau. Sayang sama ayah ya? Sayang banget? Sayang. Ayahnya aja nggak boleh nikah lagi, cepat ayah. Ayah masih boleh nikah lagi? Nggak boleh. Nggak boleh nikah lagi? Padahal nanti kalau nanti udah benar-benar bisa cerai, saya mau nyari ayah kamu jodoh loh. Kita aja mau cariin tuh cewek-cewek luar loh. Pangeran Pesanggerahan mencari jodoh, judul acara gue yang baru nanti. Enggak, Bu. Nggak boleh? Enggak. Cari ibu yang baik nanti. Terus nanti kalau Alia nikah, ayah gimana? Kan bisa dijagain aku. Oh gitu ya. Sekarang kan di kartu keluarga udah nggak ada nama ibu kamu ya. Lasmini hilang dari kartu keluarga. Gimana kamu? Ibaratnya kamu kan di status data kependudukan nggak ada nama ibu. Bingung juga sih. Bingung juga. Nanti kamu gimana ngurus sekolahnya? Pengen aja yang ngurus. Aku juga nggak tahu apa. Tapi sayang kan sama ibu Sayang. kan? Sama ibu sayang tetap ya. Pesan kamu sama ibu kamu deh. Manggil apa? Ibu, mama, umi? Mama. Mama coba. Mama kamu lagi nonton kamu deh, pengen ngomong apa? Dari hati kamu yang paling dalam ya, jujur. Gak usah takut. Cuma pengen balik aja. Mama balik. Terus? Itu. Kenapa ngomong aja? Ya, Gak apa-apa, nangis bilang aja, nangis Nggak apa-apa. apa-apa, kan nggak disorot. Gak disorot, kamu gak kelihatan muka kamu. Ngomong aja, udah ungkapin semua curah itu. Apa yang mau kamu bilang ke mama? Sadar. Udah itu dulu. Sadar. Apa yang kamu ngomong sama papa kamu, coba ngomong. Mau ngomong apa sama ayah? Semangat. Ngomong sama ayah kamu. Semangat ya ya. Semangat ya ya. Mbak juga terima kasih. Iya. Thank you. Udah mau nolongin. Tolongin. Padahal Mbak gak kenal sama Sekali. Kang Asep. Gak kenal sama sekali. Gak punya kepentingan apapun juga. Enggak. Mbak juga gak dapat uang dari Kang Asep juga. Enggak ada. And the last question for you, sir. Do you have any plan talk to Ijaz once again? No, I don't have. Heart to heart. But you ever wanna try before? Sebelumnya mau dia. When we was meet first time, then I was wanna try to talk, but after their reaction in videos, I realized I don't need to talk with this person. Jadi dia di video itu nantangin, Bos. Iya, Ijaznya nah. iya. Malah jadi dia udah nggak males Nantangin bantu. apa bilang dia? Iya nantangin si Bang Asep. Kamu tuh waktu konferensi friends sama anaknya yang DPR itu, yang dirjen itu kan sekarang udah dibully orang satu Indonesia kan, netizen kan, gara-gara sikapnya itu merendahkan orang lain. Dia itu bilang saya akan ngerawat anaknya Pak Asep itu katanya. Siapa yang ngomong? Itu laki-laki itu. Dia siap ngerawat anaknya. Terus mau nggak tanya anaknya? Anaknya nggak mau, dua-duanya udah ditanya nggak mau kan. Terus dia yang waktu saya direndahkan dia kayak gini tuh gayanya, kayak gaya songong. Ada tuh videonya gaya songong kayak gitu. Nah sejak itu suamiku jadi tersinggung, sakit hati gitu. Padahal dia sebenarnya sesama WNA dia mau menyelamatkan lah gitu. Kamu harus sadar. Awalnya gitu. Iya awalnya. Sampai dia mau berusaha ngubungin dari Instagram, tapi pas tahu videonya gitu kan, dia nggak mau, nggak jadi. Kayak gitu. Makanya kita alhamdulillah ini teman-teman semua di TikTok kita berusaha gitu kan. Nah, alhamdulillahnya Bos Uya yang respon. Kita udah coba ke Densu, udah coba ke sini. Alhamdulillahnya Bos Uya kan coba ke Bos Uya aja gitu. Dia kan juga ada lembaga ini kan. Betul ya. Saya mah cepat tanya deh orang-orang minta tolong sama saya. Hitungan ya kadang-kadang kalau emang nggak hitungan jam, berarti saya lagi sibuk kampanye. Tapi at least malamnya saya buka-buka DM, saya balas-balasin loh. Iya, Masya Allah itu makanya kemarin Rere bilang, Kak Fitri ini udah dibalas nih, alhamdulillah kalau gitu kan. Biar cepat aja nih, saya sampai bilang, saya tuh bolak-balik ke Polres.
hanya untuk memfollow up gitu, memfollow up ini. Dan kemarin kita dapat SP2HP, surat perkembangan penyelidikan. Oh, sudah ada itu. SP2HP. Polres Jakarta Selatan ya. Polres Jakarta Selatan. Profesional kok. Sekarang iya, Polri, makanya saya Polres, Polda, top. Iya, makanya saya bilang ke mereka kan kalau gerombolan mereka bilang laporan ini nggak diproses katanya, tenggelam. Karena Tapi kalau ini diproses kan? Diproses. Tapi kalau ada lagi laporan yang lain dari proses, gue juga akan maju juga. Gue mah, nah kalau bagus prestasi gue puji. Iya. Kalau ada oknum lagi, gue juga nggak segan-segan buat. Iya, ini alhamdulillah diproses Iya. itu pun kita memang harus follow up terus ke penyidiknya. Makanya saya bilang sama Bang Asep berdoa. Yang saya sedihnya tuh waktu mereka ini kita dari Cianjur ke Jakarta kan, Bos. Ini nangis satu keluarga. Gara-gara yang penghinaan itu yang di live itu secara tidak langsung, terus dia dihina, katanya dia kata istrinya minta uang 50 juta. Gitu, gimana Bang? benar kalau minta 50 juta? Nggak ada. Minta 50 juta, terus juga Pusing kamu nyari gantinya kan. Padahal Terus pernah juga terima deh saya. dihina lagi waktu itu, dia bilang ini tuh memalsukan dokumen katanya. Jadi saya ini KDRT penjudi dan sebagainya. Kalau kita tuh nggak masalahin aib rumah tangga mereka, mau mereka KDRT mau judi, itu bukan urusan kita. Kita ngebantu dia dikarenakan dia masih istri poliandrinya loh, gitu Bos. Sampai selingkuhannya dibawa ke rumah saya bangun susah payah. Iya, jadi yang WN-nya dibawa ke Cianjur, rumah yang dia bangun susah payah. Dan satu lagi fitnahnya, katanya rumah yang tadi itu uang dari laki-laki Pakistan. Itu kurang ajar itu. Dikirimin terus. Dari mana orang gaji polisi di sana 1,6? Mendingan jadi polisi di sini dong. Itu 1,6 lah. Dia juga di sana kan harus biaya orang tuanya. Logikanya banyak yang nggak logika, dia kirimin uang untuk bangun rumah katanya gitu. Nah sementara kakaknya di sana jadi saksi bahwasannya dia sampai ngesot bangun rumah itu baru jadi. Dibawa pula laki-laki itu tinggal di sana tidur dan keluarganya malah mensupport. Oke, gak apa-apa Kang, semangat Iya, sempat putus semangat. Tenang, semangat, lo juga semangat. Lo udah punya teman artis baru nih. Artis caleg lagi. Ya. Istri gue juga caleg lagi DPRD. Doain semoga jadi. Iya, amin. Tapi kenapa? Semoga cepat selesai, bisa dibantu Om Uya karena kan kita nih kan mau puasa ya. Saya berharapnya sih kita puasa tenang gitu. Tidak ada dosa-dosa lagi mata kayak gitu. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Silakan buat teman-teman juga kasih komentar ya. Dan gini, kasih kaos gue dong. Ini warga Pesanggerahan dan Petukangan Selatan. Ya. Ada kaos Uya Kuya dan Astrid Kuya, ya kan? Tuh Uya Kuya, Astrid Kuya. Nih ada juga kaos Astrid Kuya. Sering kita ngeliat di Ciledug ya. Ininya brosur spanduk-spanduknya. Iya. Banyak. Nah, nih baju bagi. Ya. Mas, ini. Ini WNA. For you. For you. Special for you, made in Indonesia. Thank you. I'm Celek. Nice to meet you. Nice to meet you too. You know nice to meet you? Yeah. Nice adalah bagus. Yeah. To meet ya to meet. Jadi nice to meet you. Kamu bagus ya. Oke, thank you so much. Kasih komentar semuanya ya yang menonton acara hari ini. Dan saya juga butuh masukan juga dari orang-orang yang mengerti soal hukum, undang-undang perkawinan dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.